Malam teman-teman, selamat ketemu dengan aku, Hendrius Mas. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak teman-teman buat ngobrolin satu tema insecurity, secara khusus takut buat ketemu sama Tuhan. Sebelum masuk, aku mau ngajak teman-teman buat ngelihat pengalaman pribadi teman-teman. Aku mau tanya, pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa beban kesalahan yang teman-teman bawa itu terlalu besar, terlalu berat gitu, dan beban itu bikin teman-teman yang awalnya sering berdoa, sering baca kitab suci, sering datang buat ke gereja, jadi ngerasa, duh, kok kayaknya aku udah nggak pantas ya ketemu sama Tuhan. Karena teman-teman kita ngerasa bahwa kesalahan yang kita lakukan terlalu besar dan terlalu fatal. Aku mau bilang teman-teman, kita sama. Selama ini aku juga ngerasa sulit buat ketemu sama Tuhan secara personal. Bahkan sampai sekarang, kalau dipaksain buat ketemu, pasti banyak banget hal yang dipikirin. Sampai buat tambah insecure sendiri, dan akhirnya nyerah dan bilang, udahlah, gak usah ketemu sama dia dulu. Tapi teman-teman tahu nggak, ada satu kisah yang diceritakan sama Yesus sendiri. Kisah ini nyentuh banget buat aku. Teman-teman tahu nggak cerita apa? Cerita ini tentang anak yang hilang. Kenapa cerita ini? Karena cerita ini, aku dan mungkin kita akan bisa selalu diyakinkan bahwa Allah kita adalah Bapa yang selalu mau menerima anak-anaknya, bagaimanapun kesalahan yang kita buat. Kalau kita mau kembali sama Dia dan bertobat, akuin semua kesalahan kita, aku yakin teman-teman, kita semua akan Allah terima lagi dengan tangan yang terbuka. Sebab kalau pengampunan itu bukan anugerah terbesar yang Dia kasih, Allah nggak mungkin membiarkan anaknya yang tunggal dan merelakan dia untuk sengsara dan wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Peneguhan tentang pengampunan dari kitab suci tadi sudah kita lewatin. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu cara kita buat nanggepin pengampunan Allah. Selain pertobatan penuh, kita juga harus memperbaiki hidup doa dan ibadat kita. Mungkin teman-teman bakalan ada yang bilang, gimana sih? Aku kan nyimak biar bisa berdoa dan ketemu Allah dengan pantas. Tapi kok malah disuruh berdoa dulu? Tunggu teman-teman. Sekarang kita memang lagi diskusi gimana caranya memantaskan diri buat ketemu sama Allah. Tapi jawaban dari pertanyaan kita itu, jawaban dari keraguan kita itu, ya memang doa teman-teman. Mungkin teman-teman sering dengar atau sering baca penggalan perkataan Yesus, datanglah kepadaku kalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kalian kelegaan. Nah, dari perkataan Yesus itu, kita yang lagi punya masalah, kita yang insecure sama Dia karena dosa-dosa kita malah diminta datang kepada Dia. Kita yang lagi pusing banget karena masalah kita, malah Dia ajak sendiri buat ketemu sama Dia. Kalau misalnya dibuat perumpamaan, kita bikin masalah sama orang, masalah yang kita buat bisa dibilang cukup besar, sampai kita sungkan buat ketemu Dia. Kalau ada Dia di satu acara,
kita rela-relain buat nggak datang ke acara itu, atau cari waktu di mana kita bisa nggak ketemu dia di acara itu. Kita rela buat cari tahu dia datang jam berapa, kapan dia datang, tapi kita malah ketemu sama dia di situasi yang sama sekali nggak kita duga. Padahal kita udah susah payah buat ngehindarin dia, buat nggak ketemu sama dia. Dan ketika kita nggak punya cara lain, nggak punya jalan lain, kita terpaksa buat minta maaf. Kita yang udah takut banget ketemu sama dia dan takut buat minta maaf, dan setelah kita minta maaf, dia bilang, oh masalah itu nggak apa-apa kok, udah santai aja, kamu udah aku maafin juga, kan kita sahabat, kan kita teman, yang penting kita bisa kumpul bareng lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu jangan ngulangin ya masalah itu lagi. Di situasi itu teman-teman mau ngomong apa? Kalau aku mungkin bakalan bilang gini, wah udah gila nih anak, masalah yang sebesar itu udah dianggap selesai, aku udah dimaafin, aku yang udah gak tenang karena masalah itu sampai takut banget buat ketemu dia, ternyata aku udah dimaafin. Tapi di dalam hati aku pasti senang banget teman-teman. Kita mungkin bakalan senang banget karena kita udah dimaafin, kita bisa buat relasi lagi dengan dia, kita udah bisa ketemu lagi sama dia. Oke teman-teman, aku mau ngasih kesimpulan dari topik obrolan kita kali ini. Kita sering kali mikirin hal-hal yang buat hidup kita semakin berat, bahkan sampai ngerusak hubungan kita sama Tuhan. Padahal cara kita biar kita bisa secure, biar kita bisa aman, ya ketemu sama dia, berdoa sama dia, ngakuin aja, Tuhan aku salah, aku buat salah sama Engkau, aku janji ya Tuhan, aku gak bakalan buat salah lagi. Ingat teman-teman, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia adalah sosok Bapa yang merelakan dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Itu aja teman-teman yang mau aku obrolin sama teman-teman. Terima kasih buat yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih secure lagi dalam ketemu Tuhan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken.